حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam, qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu taala, qauluhu lam yalid, tidak beranak, fihi ar-raddu 'alal yahudi wan nasara wal musyrikin, di dalamnya ada bantahan terhadap orang Yahudi dan Nasara dan musyrikin. Fa innal yahuda qalu Uzair ibnullah, karena mereka mengatakan Uzair itu adalah anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah, orang Nasara mengatakan Al-Masih adalah anak Allah. Wa musyrikul Arab za'amu annal malaikah banatullah, orang-orang musyrik Arab mengatakan bahwasanya malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Ta'alallahu an qaulihim, maha tinggi Allah dari ucapan mereka. Wa qauluhu wa lam yakul lahu kufuwan ahad, al-kufwu al-misal wasyabih, kuf yaitu yang setara, al-misal yang semisal, wasyabih yang mirip. Fahadihi surah tadammanat tauhid al-i'tiqadi wal ma'rifah, surat ini mengandung tauhid dalam masalah keyakinan dan pengetahuan tentang Allah. Wa ma yajibu isbatuhu lirabbi minal ahadiyah al-munafiyati li mutlaqil musyarakah biwajhin minal wujuh, dan mencakup perkara yang wajib ditetapkan untuk Rabbul Alamin. Apa saja yang wajib ditetapkan? Al-ahadiyah, bahwasanya dia memang maha tunggal, yang mana ini meniadakan, yaitu meniadakan asal dari musyarakah, yaitu persekutuan dari sisi manapun. Was-samadiyah, dan was-samadiyatil musbatati lahu, ini berarti gimana? Was-samadiyah, apakah dia ini ma'tuf terhadap ahadiyah? Mungkin ya, karena sebelumnya bicara masalah itu, ahadiyah dan samadiyah. Dan samadiyah yang ditetapkan untuk Allah Ta'ala, apakah musbitah di sini yang menetapkan untuk Allah apa itu? Jami'a sifatil kamal, seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Alladzi la yalhaquhu fiha naqsun biwajhin minal wujuh, yang tidak diikuti di dalamnya kekurangan dari sisi manapun. Wa nafyil walad, dan juga ma yajibu isbatuhu. Terus nafyu ini maktuf kepada apa? Isbatuhu min nafyil walad. Wa nafyil walad, dan meniadakan anak, wal walid, dan orang tua. Alladzi huwa min luzumi somadiyatih, yang mana itu adalah konsekuensi, termasuk dari konsekuensi somadiyahnya Allah. Karena yang namanya as-samad adalah alladzi lam yalid wa lam yulad, benar-benar dia maha tunggal dan maha sempurna, tidak perlu kepada orang tua dan tidak perlu kepada pewaris, yaitu para anak. Wa ghinahu wa ahadiyatih, itu adalah konsekuensi dari kekayaan Allah, maha kaya, maha tidak perlu kepada siapapun. Maka tidak perlu yang namanya pengasuh ataupun orang tua, tidak perlu kepada pewaris keturunan dan pewaris bendera keluarga dan sebagainya, pewaris tahta dan sebagainya. Wa ahadiyatih, dan tunggalnya dia. Wa nafyil kuf'i al-mutadammini li nafyi tashbihi wa tamsil, dan mengandung peniadaan kesetaraan, yang mengandung ditiadakannya, yaitu at-tashbih, penyerupaan untuk Allah, wa tamsil, penyamaan. Fatadamman hadhihi surah isbata kulli kamal, maka surat ini menetapkan, mencakup penetapan seluruh kesempurnaan. Wa nafya kulli naqsin anhu, dan peniadaan seluruh kekurangan dari Allah. Wa nafya isbati mislin lahu, dan juga mencakup ditiadakannya penetapan misal untuk Allah. Ini seakan-akan terulang masalah-masalah ini, misal. Wa ausyabihin lah fi kamalihi, di dalam kesempurnaannya. Wa nafyi mutlaqis syariki anhu, dan meniadakan asal sekutu dari Allah. Fahadhil usul hiya majami'u tauhidil ilmi al-i'tiqadi, dan prinsip-prinsip ini adalah kumpulan dari tauhid
tentang pengetahuan dan keyakinan kita. Alladzi yubayinu bi sahibuhu jami'a firaqid dhalali wasyirik, yang dengan ini pemilik keyakinan dan ilmu ini tadi akan berpisah, yubayin, berpisah dari seluruh kelompok-kelompok kesesatan dan kesyirikan. Walihadhihi kanat ta'dilu sulusal Quran, dan karena inilah maka surat Al-Ikhlas itu mencapai atau setara dengan sepertiga Al-Quran. Fa akhlasat suratul Ikhlas al khaira anhu, tapi yang benar adalah al-khabar. Maka surat Al-Ikhlas itu memurnikan berita khabar tentang Allah, wa an asma'ihi wa sifatih, tentang namanya dan sifatnya. Fa adalat sulusal Quran, maka dia itu setara dengan sepertiga Al-Quran karena isinya adalah berita tentang Allah. Yarhamukallah. Wa khallasat qari'aha al-mu'mina biha minasyirkil ilmi, dan dia membebaskan pembacanya yang beriman kepadanya dari kesyirikan yang terkait dengan pengetahuan. Selesai dari kalam Ibnul Qayyim rahimahullah secara ringkas ini dari kitab Zadul Ma'ad yang pertama muka surat 306. Wa fi hadhihi surah al-jam'u bainan nafi wal isbat, dan di dalam surat ini ada penggabungan antara peniadaan dan penetapan. Wa fiha al-ijmalu fin nafi, dan di dalamnya ada dalil bahwasanya untuk peniadaan itu dengan cara global saja. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang terakhir. Tetapi apa? Untuk tafsirnya juga ada lam yalid walam yulad, itu dalam rangka untuk apa? Untuk membantah dugaan-dugaan orang-orang yang menduga Allah Ta'ala memiliki anak atau yaitu diperanakkan dari yang lain. Wa tafsilu ya. Wa tafsilu fil isbat, dan perincian di dalam penetapan ahad, as-samad dan sebagainya. Baik. Dan kita bacakan di sini bahwasanya walam yakul lahu kufuwan ahad, inilah yang dimaksudkan dengan apa? Ijmal fin nafi, global di dalam masalah peniadaan. Adapun lam yalid walam yulad ini adalah perincian di dalam penafian, karena posisinya sekarang adalah untuk membantah orang yang menyangka Allah punya anak atau punya orang tua. Tayyib, wa hadhihi tariqatu ahli sunnati wa jamaah, inilah jalan ahlu sunnah wa jamaah, al ijmal fin nafi wal isbat fi wal tafsil fil isbat. Khilafan li ahlil kalam al matmum, berbeda dengan orang-orang yang mengagungkan ilmu kalam yang tercela itu. Wa tadammanat hadhihi surah anwa' at-tauhidis salasah, dan surat ini mengandung 3 jenis tauhid. Qauluhu wa ma wasafa bihi nafsah, kita baca dulu dalam matanya. Kata Syekhul Islam, wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'dhami ayatin fi kitabillah, dan termasuk di dalam bab ini pembahasan tentang sifat-sifat Allah yang kita yakini adalah apa yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri di dalam ayat yang paling agung di dalam kitabullah, haitsu yaqul, yang mana dia berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia. Dialah yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri dan mengurusi yang lain. Dia tidak tertimpa mengantuk dan tidak pula tertimpa tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, hanya milik Dia seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih, siapakah yang memberikan syafaat di sisinya tanpa seizinnya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, dan mereka tidak mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Bukan berarti kursi Allah itu sama besarnya dengan langit dan bumi, tapi bahkan meliputi, yaitu lebih luas. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidak menyulitkan dan tidak menyusahkan Dia menjaga langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim, dan Dia itu maha tinggi lagi maha agung. Kita baca satu paragraf di sini. Wa qauluhu wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'dhami ayatin fi kitabillah wa hiya ayatul kursi, yaitu ayat al-kursi. Wa dzalika lima ishtamalat alaihi minal ulumi wal ma'arif,
karena dia itu mencakup ilmu-ilmu dan pengetahuan-pengetahuan. Kama fis sahih, sebagaimana dalam hadis sahih, yaitu diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor yang ke-810. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Ubay bin Ka'ab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, bertanya, "Ya Abul Mundir, atadri ayu ayatin fi kitabillahi a'zam?" Wahai Abul Mundir, tahukah engkau ayat yang mana di dalam kitabullah yang paling agung? Faqal Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini adabnya beliau. Tetapi Rasulullah ingin dia menjawab sesuai dengan apa yang dia ketahui selama ini. Faraddadaha miraran. Rasulullah mengulang-ulang pertanyaan tadi. Summa qala Ubay, kemudian Ubay mengatakan, hiya ayatul kursi. Dia adalah ayatul kursi. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Faqal liyahnikal ilma ya Abul Mundir. Liyahnikal ilmu apa? Liyahnikal ilmu ya Abul Mundir. Membahagiakan engkau pengetahuanmu ini wahai Abul Mundir. Liyahnika maksudnya adalah, ini adalah ucapan selamat. Selamat atas banyaknya ilmu yang engkau miliki wahai Abul Mundir. Tahniah. Baik. Ilahuna wallahu taala a'lam.